Baiklah, selamat pagi kepada kita semua. Masih untuk waktu yang indah untuk Selamat pagi. kita berdoa bersama-sama. Akan mengadakan dengan sedikit sebagai penutup daripada doa yang sudah kita lakukan. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih bersama dengan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sementara kami datang kepada hadirat-Mu berdoa bersama-sama secara sebagai satu umat ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh bersama dengan kami juga, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar ini boleh menjadi berkat, Roh Kudus boleh tercurah atas masing-masing dari kepada kami, dan apa yang didengar ini boleh menguatkan kami. Dalam menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Oke, baik. Melanjutkan pemikiran. Jadi kemarin kita berbicara bagaimana kita perlu untuk memiliki suatu hal-hal yang bisa mengingatkan kita akan bagaimana Allah sudah bekerja di masa lalu kita. Ya kan? Lalu kemudian saya berbagi cerita saya bagaimana sewaktu saya kecil, ya kan? Saya sering ikut dengan mama saya ke acara-acara kegiatan rohani. Lalu kemudian yang bisa menjadi pemikiran bagi kita, karena saya lihat di sini juga banyak orang tua, banyak ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya yang memiliki anak. Pertanyaannya, apakah iman itu bisa diwariskan? Ya kan? Karena setiap orang itu kan perlu untuk memiliki pengalaman bagi dirinya sendiri, memiliki waktu-waktu di mana ia bisa melihat ke belakang, oh Allah sudah bersama-sama dengan saya ketika saya melalui hal ini, ketika melalui mungkin masalah yang seperti ini, ketika melalui kesulitan yang seperti ini, mungkin ketika ada sakit penyakit, mungkin ketika ada krisis di dalam kehidupan, oh ya, sudah adakah itu sudah dilewati? Tapi mungkin yang melewati hal itu adalah orang tuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Tetapi bagaimana dengan kalau kita sebagai anak? Apakah iman itu bisa diwariskan? Kan? Di sini dikatakan Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada Timotius, dia mengatakan satu hal yang menarik, ya kan? Ketika dia menulis surat ini kepada Timotius, dia menyampaikan satu hal di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dan jadi di sini Rasul Paulus mengatakan seolah-olah, oh, iman ini mungkin tidak diwariskan, tetapi ketika orang tua kita, ketika kakek nenek kita adalah orang-orang yang memiliki iman, dan di dalam kehidupannya mereka menjalankan iman, harapannya adalah anaknya atau cucunya juga bisa memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tua ataupun kakek neneknya. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Allah dan memiliki hubungan yang khusus dengan Allah, ketika Allah mau memperkenalkan namanya atau siapakah Allah itu kepada bangsa Israel, ini adalah kejadian ketika Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari kerajaan Mesir. Lalu kemudian ia mengatakan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Oke, Allah nenek moyangmu. Nah, ini ada lagi konsep Allah daripada Allah bapak-bapak kita, Allah daripada kakek nenek kita. Kan di sini Allah memperkenalkan mengarahkan kepada Musa, oh kalau ditanya siapakah yang menyuruh engkau, menyuruh Musa untuk berbicara seperti ini kepada bangsa Israel. Nah, di sini kata Allah, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke.
Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berarti kan seolah kembali ada keturunan, ya kan, ada kakeknya Abraham, yaitu ada keturunan yang kedua Ishak, lalu keturunan yang ketiga Yakub. Lalu kemudian bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, di sini kita akan lihat kalau Abraham, siapakah Abraham ini? Abraham ini adalah kita sebut atau dibilang sebagai bapa orang beriman. Allah secara khusus memanggil dia keluar dari tanah leluhurnya untuk diberikan suatu tanah perjanjian. Nah, itulah Abraham. Lalu kemudian Ishak. Siapakah Ishak itu? Ishak ini adalah seorang yang spesial juga ya, karena ia secara khusus sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, ya kan, melalui keturunan Muhammad. Makanya Abraham ketika itu dia sangat benar-benar mengharap-harapkan lah putranya, yaitu Ishak. Oke. Lalu kemudian kalau Yakub, siapa dia Yakub? Sebenarnya Yakub, kenapa dia bisa masuk di dalam daftar nama ini adalah satu kejadian yang menarik. Kita lihat di dalam kisah ketika Yakub pertama kali menyebut Allah sebagai Allahnya. Jadi waktu Yakub selesai menipu abangnya dan ia lari dari rumahnya, dia mengalami suatu apa ya? Bisa kita katakan mengalami suatu titik balik di dalam kehidupannya di mana dia perlu sekarang apakah benar-benar mengetahui apakah Allah yang ia sembah, siapakah Allah, untuk mengetahui benar-benar siapakah Allah yang ia sembah itu, bukan hanya Allah daripada kakeknya, bukan hanya Allah daripada ayahnya, tetapi Allah daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian dia melarikan diri itu, dia sampai ke suatu tempat dan dia mengalami mimpi, ya kan? Kita tahu mimpinya dia tangga, lalu malaikat turun naik di tangga itu. Nah, ketika dia mengalami pengalaman yang demikian dan ketika Allah juga datang kepada Ishak dan juga memberikan janji yang sama yang ia berikan kepada Abraham dan juga memberikan janji yang sama yang ia telah berikan kepada Ishak. Nah, janji yang sama juga ini diberikan kepada Yakub juga. Nah, kita lihat bagaimana respons daripada Yakub ini. Di dalam Kejadian 28 ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya kan? Di sini dikatakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Apakah sebelumnya berarti Tuhan ini belum menjadi Allahnya Yakub? Ya kan? Jadi mungkin di sini kita bisa lihat bahwa oh inilah peresmian. Kapankah Allah itu bisa disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Inilah ketika semua tiga bapak-bapak ini, bapak leluhur iman kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, mengakui bahwa Allah adalah Allahnya. Dan disinilah saat di mana Yakub mengakui bahwa sekarang ketika dia sudah sementara keluar dari rumah, sementara dia sekarang akan hidup sendiri, dia tidak bisa lagi mengandalkan iman yang dimiliki oleh kakeknya. Tidak bisa lagi mengandalkan bagaimana Abraham ini memiliki iman kepada Allah dan dia akan ikut saja dan berharap imannya Abraham itu boleh menjadi yang akan menolongnya dia. Tidak juga bisa berharap kepada iman yang Ishak miliki, yang ayahnya miliki, tetapi ia perlu untuk memiliki suatu hubungan yang unik, yang spesial sendiri antara dirinya dengan Allah. Nah, makanya dia katakan, pada saat ini dia berjanji, oke, jika aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, pengalaman yang sama ini mungkin kalau saya bisa cerita sedikit, juga harus dialami oleh setiap daripada kita. Saya teringat pertama kali ketika saya meninggalkan rumah, ya untuk waktu yang lama. Jadi saya kebetulan waktu saya SMA, saya sekolah asrama.
Nah, itulah kali pertama saya tinggal jauh daripada orang tua saya. Jadi kemarin saya sudah cerita bagaimana saya dibaptis dari kecil, ya kan, dari SD. Nah, tetapi itu belumlah apa ya, kalau bisa dibilang saya belum belum berdiri di atas iman saya sendiri. Saya masih mengandalkan, oh kalau ke gereja masih ikut orang tua. Kalau renungan masih orang tua yang memimpin. Kalau makan masih diingatkan untuk berdoa. Segala sesuatunya masih adalah apa ya, iman yang seolah diturunkan, yang masih dituntun oleh orang tua saya. Tetapi ketika saya pertama kali masuk ke asrama itu, di situ saya kan tinggal sendirian. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi mama saya yang ajak-ajak saya ikut KKR seperti dulu. Tidak lagi ada lagi orang tua yang akan membawa saya pergi ke gereja. Saya mau gereja atau tidak, ya itu terserah saya. Karena di asrama kebetulan itu bukan sekolah, bukan Advent dan juga bukan sekolah Kristen, jadi tidak ada yang peduli soal keagamaan. Jadi saya itu yang harus memutuskan bagi diri saya sendiri, saya mau ke gereja atau enggak. Pagi-pagi, saya mau renungan atau tidak. Sebelum makan, saya mau berdoa atau tidak. Nah, di dalam pengalaman itulah barulah saya menyadari, oh beginilah, bagaimana saya tidak bisa lagi mengandalkan orang tua saya untuk menuntun saya. Bukan berarti bahwa mereka tidak lagi memimpin saya atau tidak lagi menjadi panutan saya, tetapi ada masanya bagi setiap orang di mana ia harus bisa berdiri sendiri, di mana ia harus bisa melihat kepada Allah, bukan lagi melihat Allah itu sebagai Allah daripada Allah ibu saya atau Allah bapak saya, tetapi apakah Allah ini juga menjadi Allah saya. Dan di sana ada banyak pengalaman-pengalaman, mungkin pergumulan-pergumulan, bagaimana hidup sendiri jauh dari rumah, lalu bagaimana harus mencari teman, harus membawa diri dengan segala tanggung jawab, harus belajar dan lain-lain. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang saya alami ketika saya di asrama itu. Bulannya, karena itu asrama, jadi tinggal satu satu asrama dengan anak-anak muda lain kan, dengan segala godaan-godaannya. Kalau diajak ini itu, apakah saya akan ikut-ikutan mereka? Tidak ada lagi yang bisa melarang. Kalau dulu waktu kecil, kalau mau main sama teman, oh ya harus ingat pulang. Tapi sekarang kalau di asrama, main sampai sama teman di bermain ke tempat ke kamar teman saya, mau sampai pagi pun juga tidak ada yang tahu. Karena apa? Tidak ada yang cek lagi. Kalau dulu di rumah masih ada yang cek, apakah saya akan ikut-ikutan di dalam hal-hal yang mereka lakukan, segala macam pergaulan-pergaulan itu. Pada saat itulah saya benar-benar harus memutuskan. Saya sekarang sudah hidup sendiri dan saya perlu untuk mencari Tuhan bagi diri saya sendiri. Makanya saya tetap ikut ke gereja, bahkan tidak ada yang mengantar saya pergi sendiri, naik kendaraan umum sendiri, lalu tetap berusaha untuk mengadakan meditasi pagi, meditasi malam, walaupun tidak ada lagi yang menyuruh-menyuruh. Dan di situ saya merasakan bahwa, oh ya, benarlah, bahwa bagaimana Allah bisa sanggup juga membawa orang tua saya di dalam segala pergumulan mereka yang mereka miliki. Allah yang sama juga ternyata pada saat itu, walaupun mungkin pergumulan anak sekolah itu tidak seberat ya pergumulan daripada kalau orang sudah bekerja, sudah punya berkeluarga, tapi bahkan di saat itu pun juga saya sudah bisa melihat, oh inilah ternyata bagaimana berjalan bersama Allah. Oh inilah bagaimana ketika saya berdoa, ketika saya mungkin merasa kesepian, ketika saya merasa mungkin butuh hikmat. Oh inilah ketika saya berdoa meminta hikmat, bagaimana saya harus memutuskan satu hal. Oh ternyata Allah memberikan suara, memberikan suatu petunjuk jalan mana yang saya harus pilih, dan saya ikuti. Oh ternyata itu adalah memang pilihan yang ternyata benar setelah saya alami dan jalani. Dan disitulah saya mulai bisa merasakan, inilah Allah yang saya sembah. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagi saudari-saudari yang ada sekarang, kalau kita sebagai orang tua, apakah kita sudah menjadi teladan yang baik? Sudah memberikan contoh bagaimana berjalan bersama Allah, sehingga anak-anak kita boleh melihat dan juga boleh meneladani apa yang kita sudah lakukan.
ya kan? Sehingga anak-anak bisa melihat, oh beginilah orang tua saya memiliki iman. Oh beginilah ayah saya ketika dia mengalami masalah di pekerjaannya, oh dia berdoa dan dia bisa mendapatkan penyelesaian dari Allah. Biarlah kita bisa memiliki hal yang seperti itu. Contoh untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Atau mungkin yang masih anak-anak muda yang hadir di sini juga ya, saya tidak tahu apakah masih ada yang usia sekolah atau tidak. Dimanapun kita berada, seringkali kita hanya mengandalkan orang tua kita. Nah, kalau begitu, kapankah maukah kita mulai untuk benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Allah, sehingga kita tidak lagi mengandalkan iman daripada orang tua kita, sehingga kita bisa benar-benar memiliki satu pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita sebagai umat Advent, kita percaya bahwa akan ada masa penghakiman yang akan datang, yang akan datang masa di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan orang lain, hanya antara hubungan saya dengan Allah. Hanya itulah yang akan bisa menjadi penolong kita di saat masa-masa sulit itu nanti. Nah, marilah kita selagi masih ada kesempatan untuk berkomitmen untuk mau mengikuti Tuhan. Begitu juga dengan bagaimana kita bisa berdoa di pagi hari ini, setiap hari, doa 24/7 ini. Ini adalah salah satu cara di mana kita bisa memupuk iman percaya kita, di mana kita bisa melihat, oh bagaimanakah saya mau untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita bisa melihat bagaimana Allah yang sudah menyertai orang tua kita, Allah yang sama juga boleh menyertai kita. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita semua dan boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.